Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sini, yakni di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sedang melangsungkan pembangunan untuk TK Tafid dan juga SD Tafid. Maka saya di sini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi dalam amal akhirat ini sebagai bentuk amal jariyah kita. Seseorang yang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan beruntung di dunia maupun di akhirat, dan ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Kemudian juga seseorang yang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan beruntung. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku kabarkan kepada kalian tunjikum min adabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yakni sebuah perniagaan. Maukah aku kabarkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Yakni tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Termasuk jihad dengan harta ialah ikut berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek amalan yang digunakan atau fasilitas untuk menuntut ilmu. Karena agama Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi akan tegak dengan dua hal. Yang pertama ialah al-ilmu dan bayan, penjelasan. Kemudian yang kedua ialah dengan berperang, berjihad melawan orang-orang kafir. Maka yang pertama yakni ilmu dan juga penjelasan ini lebih didahulukan dibandingkan jihad melawan orang-orang kafir. Karena terlebih khusus di zaman sekarang tersebarnya subhat dan syahwat di mana-mana. Maka siapa saja yang telah melakukan hal ini, maka ia akan mendapatkan buah atau hasil dari perniagaan dengan Allah, yakni yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum wa yudkhilkum jannatin tunjikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati aden, dan juga ke tempat-tempat tinggal yang baik, yakni di surga Aden. Dalikal fawzul adim, yang demikian itu ialah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya.
Di setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun mendatangi kita. Malaikat yang pertama akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Dan talafa, yakni kebangkrutan harta, di sini ada dua makna. Yang pertama ialah makna secara hakikatnya harta tersebut berkurang, atau juga harta tersebut tidak mengandung berkah di dalamnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seseorang yang mengaku mempunyai pohon kurma. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang mengaku mempunyai pohon kurma, padahal pohon kurma tersebut berada di dalam kebunku. Lantas orang tersebut mengatakan, fa'murhu an yu'tiyani, maka perintahkanlah kepadanya untuk menyerahkan pohon kurma ini kepadaku. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada si pemilik pohon kurma tadi, a'tiha iyahu binakhlatin fil jannah. Berikanlah pohon kurmamu itu dengan ganti pohon kurma di surga. Lantas ternyata orang tersebut pun enggan memberikan pohon kurma tersebut. Kemudian sahabat Abu Dahda radhiyallahu an yang mendengar berita ini, beliau pun langsung mendatangi pemilik pohon kurma tadi dan mengatakan, bi'ni nakhlataka bihaiti, jualah pohon kurmamu itu dengan ganti kebunku. Disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya Abu Dahda ini memiliki 600 pohon kurma di dalam kebunnya tersebut. Kemudian terjadilah transaksi. Kemudian Abu Dahda mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku telah membeli pohon kurma tersebut dengan kebunku. Aku serahkan pohon kurma ini kepada engkau, wahai Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kam min aidkin radahin li Abi Dahda fil jannah. Berapa banyak tandan kurma, tentunya beserta kurmanya, milik Abu Dahda di surga. Padahal beliau radhiyallahu anhu masih dalam keadaan hidup di dunia. Akan tetapi ternyata beliau sudah dijanjikan mempunyai pohon kurma di surga. Maka mendengar berita gembira ini, Abu Dahda radhiyallahu an kembali ke rumahnya, kembali ke kebunnya dan menemui istrinya. Kemudian ia mengatakan, ya Ummu Dahda, ukhruji minal haid. Wahai Ummu Dahda, keluarlah dari kebun ini. Fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Karena aku telah menjualnya dengan ganti pohon kurma di surga. Apa jawab istri yang salehah? Maka istri yang salehah ini pun menjawab, rabihal bai', rabihal bai'. Telah beruntung perdagangan ini, sangatlah beruntung perniagaan ini, atau kalimat yang semakna dengannya. Untuk itu siapa saja kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendonasikan sebagian hartanya bisa mentransfer
atau langsung ke Masjid Imam Syafi'i. Maka akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.